dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Elia menaruh kayu, memotong lembu itu sesuai dengan perintah Tuhan yang diimamkan. Saya yakin banget dia tidak asal potong. Kalau saudara yang pernah pelajari imamat, yang kita pernah ajarin, ya kan? Persembahan dia, lemaknya yang dipersembahkan, ditaruh, disusun sesuai dengan imamat. Kita persembahkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dengar baik-baik, saudara. Kalau kita mau persembahkan sesuatu yang berkenan, kita harus ikut peraturan Tuhan. Amin, saudara. Ikut peraturan Tuhan. Bukan apa yang kita pikir baik, kita lakukan. Api tidak akan turun menjilat persembahan kita. Yang ketujuh ada hal yang terpenting. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sampai apa terjadi? Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu penuh dengan air. Air itu akhirnya menjadi air hidup yang Tuhan bicarakan, penuh dengan Roh Kudus. Di mana? Di Yohanes pasal 7 ayat 38 dan 39. Mari kita lihat Yohanes. Yohanes pasal 7 38 dan 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Persiapkan diri dengan menggali parit supaya Roh Kudus sewaktu turun dia menjadi aliran yang hidup. Setiap kali Roh Kudus turun, kita sanggup menampung hadirat dan urapan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita sanggup menampung roh itu? Mempunyai karakter yang baik, karakter yang lemah lembut, karakter yang rendah hati, karakter yang menguasai diri, karakter yang memperhatikan orang lain, karakter yang berdoa, karakter yang takut akan Tuhan. Ini semuanya membuat kita bisa menampung hadirat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Penting. Oleh sebab itu, saudara, selalu Tuhan mau kerjakan untuk mengutus hambanya sebelum dia bisa mengutus kita untuk menuai, untuk melakukan pekerjaan Tuhan bagi dia. Selalu yang digembleng adalah karakter kita. Karakter kita setelah digembleng, kita mau terima apa yang Tuhan tegur dan mengubah. Setelah itu baru kita siap, baru hadirat Tuhan itu mulai datang di dalam kehidupan. Urapan Tuhan masuk di dalam pelayanan kita. Kalau karakter itu belum terbentuk, parit itu belum digali,
Roh Kudus datang bocor lagi. Kita tidak bisa menampungnya dengan baik. Kita doa 10 jam, wah penuh dengan Roh Kudus. Besok harinya hilang hadirat Tuhan. Kenapa? Emosi, kesel, marah. Hadirat Tuhan kabur. Gue udah doa nih, maka tuh marah-marah kiri kan, hilang lagi. Ya nggak apa-apa, doa lagi, puasa lagi 3 hari. Wah penuh Roh Kudus. 5 jam hilang lagi. Bocor, karena bocor. Ada bencana nih, gelas nih kalau bocor air. Belum sempat minum udah kosong. Tapi kalau kita dibentuk karakter, amin saudara, Tuhan curahkan Roh Kudus di dalam kita, kita bisa nampung hadirat Tuhan. Amin. Amin. Dan pada barang siapa yang datang kepada kita, mereka bisa minum air itu, kita bisa salurkan kepada mereka. Amin saudara. Diminumnya manis. Amin saudara. Anggur. Bukan waktu dideketin orang itu ngambek keluarnya, kesel, pahit. Amin saudara. Betul? Mau? Nah pada saat itu waktu Elia setelah semuanya potong dengan baik, dicurahkan air 3 kali, berarti mezbah ini siap diterima oleh Tuhan. Air itu penuh dengan Roh Kudus, maka api datang menjilat, membakar air-airnya pun kering. Amin saudara. Pada saat itu umat Israel langsung tahu bahwa Yehova lah Allah yang sebenarnya. Amin. Luar biasa. Mau? Mau, tapi harganya nanti dulu. Mau saudara? Kita mau gak mau harus mau. Karena kita hidup di akhir zaman. Kedatangan Tuhan seperti api yang datang dari surga, yang mengangkat kita naik. Itu seperti kedatangan Tuhan, rapture yang mengangkat kita. Jemaat yang hidup sesuai dengan 7 prinsip ini. Pertama adalah friendly, ya, mendekat, membangun mezbah. Kedua, membetuli mezbah dengan batu-batu itu. Membetuli mezbah. Ketiga, baru ada hubungan perjanjian dengan Tuhan, covenant relationship, setia. Keempat, membangun lebih lagi yang intim. Dan kemudian yang kelima, parit itu harus dibangun biar firman Tuhan itu membentuk karakter kita. Keenam, udah ada firman, melakukan yang Tuhan perintahkan, bukan apa yang kita ingin lakukan. Ada 1001 macam pelayanan, ada berjuta-juta hal yang kita bisa lakukan, tapi lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Baru kita bisa maju, baru Tuhan berkenan. Jangan lakukan hal yang kelihatannya bagus tetapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita tidak akan melihat penyataan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketujuh adalah empat itu adalah sebenarnya apa? Injil, ya. For gospel, yang penuh dengan air. 4 bujung dengan air 4 itu adalah Injil. Tuhan Yesus, Allah kita, menyiram kita dengan air yang hidup.
penuh dengan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, penuhilah dengan Roh Kudus, berbicara satu dengan lain dengan psalm, lagu-lagu, himne, dan lagu-lagu rohani. Kemudian sewaktu Elia panggil, kita diangkat bersama. Luar biasa, saudara. Makin hari makin sulit, kita merasakan berat, seperti saya katakan, tetapi kita terus berjuang. Amin, saudara. Bagi saudara yang telah berdoa dan berpuasa, nggak apa-apa, kita belum merasa terobosan yang besar, tetapi kita akan terus lakukan. Amin, saudara. Justru di sini saya juga rasakan tantangan berat, membuat kita banyak hal yang ini, tapi saya percaya saudara, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Sungguh-sungguh lagi. Ada pertanyaan?